Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ya, bincang-bincang berkaitan dengan ustadz-ustadz salafi ya, yang cukup tajam, mendapat sorotan dari berbagai pihak, dan tidak sedikit pula usaha-usaha untuk merobohkan dakwah-dakwah salafiyah yang dilancarkan oleh para dai-dai salafi. Apakah itu salafi yang berada di organisasi ataupun salafi yang di luar organisasi, seperti dapat upaya-upaya keras untuk menyetop, membendung agar mereka tidak bisa berdakwah. Upaya-upaya gencar dilakukan di mana saja, terutama yang paling hangat dan berkejaran dengan waktu itu banyak dilakukan oleh lawan-lawannya itu di Indonesia dan Malaysia. Sepertinya menurut saya bukan lagi masalah agama itu, tapi lebih tepat dikatakan masalah politik. Politik harga diri. Karena intinya di Indonesia ini terutama Islam berangkat dari sebuah sejarah yang tumpang tindih dengan budaya setempat dan tradisi setempat. Itu kalau di Indonesia. Lahirnya para wali atau yang kita kenal dengan utusan ya. Kalau saya itu mengatakan wali cuman bisa disebut sebagai utusan. Wali sama halnya dengan utusan. Wali itu sama dengan wakil. Itu kalau menurut saya. Kalau dikatakan wali Allah, mereka yang berdakwah mengajak orang-orang yang beragama tradisi agar bisa mengenal Allah dengan sempurna. Itu dilakukan oleh para dai yang kelak statusnya menjadi wali. Tapi wali ini ada dua versi Indonesia dan versi utusan Turki. Jadi kabur. Apalagi dengan kehadiran Sunan Kalijogo. Jadi menambah cerita ini cukup panjang dan perlu ketelitian sejarah di samping penelitian sejarah. Karena sejarah yang sampai kepada kita, kalau melihat dari tema sejarah dalam film-film, misalnya Wali Songo itu kan digambarkan hamba-hamba Allah yang punya kesaktian. Hamba-hamba Allah yang punya kemampuan luar biasa ya. Di samping juga bisa dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang pemberani menghadapi berbagai macam mungkar yang ada di Indonesia. Itu kalau kita lihat dari istilah Wali Songo yang pengetahuan yang berkembang di Indonesia ya. Tapi apakah memang seperti itu cerita Wali Songo, kita tidak tahu pasti.
Yang jelas ceritanya sampai kepada kita, kisahnya sampai kepada kita, tidak melalui sanad yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan kisah-kisah Wali Songo yang sebenarnya seperti apa kita tidak tahu. Taunya kepada kita hanya sebatas kisah orang tua. Ini ya, yang tentunya perlu kejelian kita. Coba, kalau kita mentolerir sejarah yang ada dari Wali Songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Syarif Hidayatullah, ya terus ya Sunan Bonang, termasuk Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati dan lain-lainnya. Lebih mencerminkan sebuah kisah yang kedudukannya sama dengan dongeng kalau misalnya kita nonton film. Tuh. Misalnya sejarah itu sebagaimana yang ditayangkan dalam film-film itu sama halnya dengan dongeng. Karena memang di Indonesia ini yang kita perhatikan senang dengan kisah-kisah kesaktian. Jadi kalau ditelusuri kualitas keilmiahannya itu tidak ilmiah gitu. Jadi kalau ditelusuri dari sejarah yang sesungguhnya itu tidak ada dalam sejarah yang sesungguhnya. Kalau berbicara tentang Sunan atau Wali Songo itu gitu. Sejarah sesungguhnya seperti apa kita tidak tahu itu. Yang jelas kisah Wali Songo sampai kepada kita hanya berdasarkan data-data yang tidak lengkap. Inilah perlunya kita melacak kualitas kebenaran sejarah Wali Songo yang sebenarnya seperti apa gitu. Sekarang kan orang banyak ya menceritakan Wali Songo dari sisi yang aneh-aneh, misalnya dari bisa terbang, dari bisa ya menghilang dan sebagainya. Rupanya itu, sehingga ini menjadi inspirasi banyak film. Misalnya film-film yang usianya sama dengan Prabu Siliwangi itu, masuklah cerita Wali Songo ke Prabu Siliwangi itu. Jadi akhirnya kisah itu terasa aneh sekali, bahwa seolah-olah yang namanya Wali Songo itu harus sakti itu. Dan di Indonesia ini jika kita lihat memang senang dengan cerita yang hayal ya, daya hayalnya tinggi. Khurafat itu lebih disenangi di Indonesia. Ini tentunya yang perlu kita perhatikan dan tentu kita telusuri keabsahan sejarah itu, apakah sejarah tersebut memang sejarah yang otentik dari para penulis sejarah atau sejarah yang penuh dengan bumbu-bumbu. Ini permasalahannya ya, sehingga terjadinya berbagai macam perbedaan, tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Wali Songo di dalamnya. Dan seolah-olah kita tidak akan kenal Islam kalau tidak melalui Wali Songo. Ini lagi, jadi padahal sebelum Wali Songo itu kan banyak bangsa-bangsa Gujarat yang datang ke Indonesia menyampaikan Islam. Tapi kemudian mengapa yang ditokohkan hanya Wali Songo saja? Lebih dahulu mana masuknya Islam atau masuknya Wali Songo ke Indonesia? Itu yang juga perlu ditelusuri sejarahnya. Seolah-olah sekarang kalau tanpa Wali Songo Islam tidak ada di Indonesia. Itu juga bisa salah kaprah pemahaman seperti itu. Ini ya dari saya tentang Wali Songo. Kita karena ini
tidak sedikit juga kalau kita mengkritisi Wali Songo, ini pasti nanti dikaitkan dengan Wahabi. Padahal tidak sedikit juga Wali Songo ini yang berpaham Wahabi ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, mereka yang tidak mau tahlilan, Wali Songo yang nggak mau tahlilan itu kan Wahabi gitu ya. Wali Songo sepertinya juga tidak pernah maulidan itu. Jadi tidak ada ceritanya Wali Songo di Indonesia itu maulidan. Ini yang kalau kita telusuri di dalam sejarah Islam ya. Jadi banyaklah cerita-cerita yang ditulis di dalam sejarah ini perlu direvisi. Coba buktikan sekarang Wali Songo yang mana yang melaksanakan Maulid Nabi misalnya. Apakah ada Wali Songo yang melaksanakan Maulid Nabi? Wali Songo yang mana yang tahlilan misalnya. Apakah ada Wali Songo yang suka tahlilan? Wali Songo mana yang suka istighosa? Wali Songo yang mana? Jadi ini semua sejarah perlu pelurusan. Kita pokoknya disebut Wali Songo sudah oke-oke saja gitu. Padahal belum tentu cerita yang sampai kepada kita itu adalah kebenaran gitu. Jadi kalau saya suruh memilih Islamnya Wali Songo dan Islam yang ada dalam berbagai kitab-kitab hadis, sudah pasti saya pilih itu yang berada dalam kitab-kitab hadis. Jadi ini ya yang tentunya perlu mendapat sorotan dari kita, dari sejarah-sejarah yang ada di dalam buku-buku sejarah itu tadi, dari sejarah Wali Songo yang ada. Karena yang jelas kisah Wali Songo ini memang perlu penelusuran lebih jauh sehingga tahu persis seperti apa keabsahan kisah Wali Songo yang sampai kepada kita. Apakah memang sejarah Wali Songo yang sampai kepada kita itu benar atau tidak gitu ya. Ini hanya sekedar asa otak ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak selalu percaya begitu saja dengan kisah yang sampai kepada kita. Karena kita ini suka sekali dengan kisah-kisah khurafat. Saya tidak menolak, pasti cerita Wali Songo itu ada yang benar, ada yang salah, itu sudah pasti. Ada bumbu-bumbunya gitu. Biasanya yang paling banyak dalam sejarah kita ini bumbu. Nah, bumbu itu dibuat sedemikian rupa, seolah-olah kalau kisah Wali Songo itu ibarat ikan yang belum dibumbui itu. Kemudian dikasih bumbu ikan itu supaya enak dimakan. Nah, jadi kisah Wali Songo itu ada yang original, ada yang tidak gitu. Nah, kita lacak yang original ini untuk memastikan apakah, ya kita contohnya lah. Kalau mau melacak, ini biar tidak selalu Wahabi lah. Coba Wali Songo yang mana yang tahlilan. Wali Songo yang mana yang maulidan gitu ya. Wali Songo yang mana yang dibaan. Wali Songo yang mana yang istighosaan. Wali Songo yang mana yang mengadakan 33, 7, 40 dan selanjutnya itu. Itu juga perlu penelusuran lebih jauh. Sehingga ada sejarah yang otentik sampai kepada kita. Jadi itu saja ya dari saya ya. Tentunya nanti dalam episode yang lain saya akan membahas berkaitan dengan kisah-kisah tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini dari masa ke masa seperti apa ya. Siapa yang disebut Wahabi sekarang ini. Jadi karena apa? Setiap Islam ini dituntut oleh kelompok-kelompok tradisional harus seperti mereka itu. Jadi kalau mau berislam harus seperti mereka. Ini permintaan mereka, tuntutan mereka kepada kita itu. Jadi seolah-olah kita itu tidak Islam kalau tidak mengikuti cara-cara mereka. Dan kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah itu ya Ahlus Sunnati wal Jamaah mirip mereka. Jadi bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah mirip
yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah Islam yang origin ya. Tapi umumnya kisah Ahlus Sunnati wal Jamaah harus mereka yang menjadi dasar pemikiran, harus mereka yang menjadi dasar telaah, harus mereka yang menjadi dasar pendalaman dan sebagainya. Harus mereka yang menjadi referensi. Lah kalau sudah seperti itu, artinya di Indonesia ini untuk mencari kebenaran sulit, karena kebenaran itu sendiri dibikin tembok oleh mereka supaya umat Islam berislam seperti mereka. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad, melihat para sahabat, yang jelas kalau mencari perbandingan amaliyah-amaliyah sekarang ini yang ada di Indonesia, yang biasa dilakukan oleh mereka dan ditradisikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu adalah Islam-Islam yang tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman tabi'ut tabi'ut tabi'in, itu tidak pernah ada. Ini ya barangkali dari saya, mungkin perlu menjadi telah mendalam sehingga kita tahu persis seperti apa Islam yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.